Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar, dosen Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hasanuddin Pare. Hari ini akan mempraktekkan pembelajaran mata kuliah ilmu pendidikan Islam untuk keperluan peningkatan dosen kapasitas dosen pemula di PTP UIN 1 Tulungagung. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya saudara-saudara hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang berjumpa kalian di mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Berdasarkan rekod dan catatan saya, hari ini pertemuan ke-14, jadi sudah di penghujung. Jadi tidak terasa kita di bulan depan mungkin sudah semester 7 ya. Oke, selamat. Baik teman-teman, sebelum perkuliahan kita mulai, ada beberapa yang perlu kita persiapkan dulu. Mungkin saya akan menyampaikan dulu atau melihat dulu kehadiran teman-teman ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh ya, ada izin atau ada pemberitahuan? Oh ya, mungkin di tracer ya, atau ditanya kemana ndak masuk. Jangan-jangan dia ndak jelas ya nanti ya. Baik, oke teman-teman, Bapak akan mengingatkan kembali perkuliahan kita masa pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 13. Sebelum masuk pada perkuliahan hari ini, mungkin kita akan jam keempat ini ya. Dari jam pertama, jam kedua, jam ketiga, tentu teman-teman ini penat ya. Apalagi sedikit agak menunggu. Jadi menu yang paling tidak disukai setiap orang itu menunggu. Yes. Baik, untuk melepas penat sendiri sedikit atau sebentar, saya minta untuk teman-teman ayo berdiri semuanya ya, biar tidak ngantuk ya. Baik, karena sudah pertemuan dari pagi sampai dengan siang, tadi saya sampaikan teman-teman sudah penat, betul ya? Iya. Oke, untuk menghilangkan penat sejenak kita relaksasi. Oke. Sekarang semuanya hadap kanan, gerak. Silakan hadap kanan, gerak. Ya, hadap kanan kok ada yang hadap kiri tuh. Baik, teman-teman yang di nomor 2 dan nomor 3 pegang pundak teman di depannya. Oke, jangan dipegang saja, pijit dong. 1, 2, jangan keras-keras. Ya, 1, 2, 3. Oke, selesai, letakkan tangannya. Sekarang balik kanan, gerak. Iya, oke. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Iya. Nah, itu geli itu dipijit itu. Baik, cukup, bisa kembali duduk teman-teman. Baik teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan ke-13 kita membicarakan sistem pendidikan Islam. Jadi pendidikan itu ada pendidikan konvensional, ada pendidikan Islam. Pendidikan konvensional itu pendidikan yang diselenggarakan negara, sementara pendidikan Islam ya sama diselenggarakan oleh negara, tetapi lebih berdasarkan pada nilai-nilai dan syariat ajaran agama Islam, gitu ya. Sebelum masuk pada materi, saya ingin mengukur kedalaman dan keluasan serta bagaimana saudara-saudara ini mengupdate pengetahuannya. Jadi kan kuliah itu, saudara-saudara, 50 menit di dalam kelas, 60 menit saudara harus mencari referensi dan literatur untuk reassessment pengetahuan dan pengayaan pengetahuan kita. 60 menit lagi ada tugas terstruktur. Saya ingin nagih, saya ingin mengingatkan kembali tugas Bapak yang kemarin pada pertemuan 13 itu. Sudahkah saudara membaca beberapa literatur atau beberapa artikel atau buku-buku yang terkait dengan sistem pendidikan Islam?
Siapa? Kira-kira ya dari siapa dulu? Dari Mbak siapa? Dari Cecep dulu. Oke, Mas Cebuta ya. Mas Cebuta sudah baca apa saja? Sudah, Pak. Oh ya, oke. Bukunya apa yang dibaca? Jurnal, Pak. Oh, jurnal, artikel ya. Iya, Pak. Itu dipublish ya? Iya, Pak. Oke, jurnalnya apa? Jurnal, Pak. Oh ya, jurnalnya apa, Mas? Jurnal terkait pendidikan Islam, Pak. Dikeluarkan oleh siapa atau dari penerbit mana? STITPN, Pak. Oh iya, mungkin bisa diceritakan sepilan atau isinya kontennya apa ya kira-kira? Ya, terkait ini, Pak, sistem pendidikan Pendidikan Islam ya? nasional, ya. Oke, sistem pendidikan Islam. Baik, selain Mas Cebuta ada yang membaca buku atau referensi, apakah kitab, apakah ensiklopedi, apakah buku? Oke, Mbak Junia ya. Ya, ada buku tentang ilmu pendidikan Islam. Iya, buku ilmu Karyanya pendidikan Islam. Profesor Suyanto. Isinya apa Mbak itu, Mbak? Itu terkait bagaimana pendidikan itu dipandang dari nilai-nilai Islam. Oke ya. Karena pendidikan itu harus menerapkan etika-etika yang disyaratkan oleh syariat. Baik, teman-teman ternyata sudah mulai punya nalar membaca dan mencari. Teman-teman, dan ini adalah budaya dan tradisi akademik yang harus subur dan ditumbuh berkembang di tengah-tengah mahasiswa. Jadi kita jangan hanya pada perkuliahan di kelas yang 1 SKS cuma 50 menit, teman-teman harus lebih banyak membaca. Oke, cut. Baik, setelah kita persepsi, menggali pengetahuan teman-teman pada perkuliahan sebelumnya, tadi sistem pendidikan nasional, karena ini di akhir kita akan membicarakan tentang kurikulum pendidikan Islam ya, kurikulum pendidikan Islam. Sebelum kita mencerna, membaca dan mendalami tentang kurikulum pendidikan Islam, mungkin saya ingin tahu ya, sejauh mana, seluas mana teman-teman menghipotesis atau memperkirakan kurikulum itu apa sih? Kira-kira begitu. Dalam benak pikiran teman-teman ini, saudara-saudara sudah punya pandangan atau sudah punya semacam hipotesis atau asumsi ya. Mungkin 1-2 orang. Kira-kira kurikulum itu apa? Ya, Mbak Junia. Kurikulum itu panduan, Pak. Panduan. Kurikulum Panduan untuk operasional. Oke, panduan untuk operasional. Ya. Ada yang lagi ya? Yang lainnya. Apa sih jenis seperangkat atau rancangan suatu pendidikan? Seperangkat rancangan Di dalam dunia pendidikan ya. Oke, panduan rancangan. Ada lagi yang lain? Ayo Masnya ini apa kira-kira? Tahun ajaran, Pak. Oh, tahun ajaran. Boleh ya. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah. Kurikulum teman-teman, kalau kita mengacu pada Undang-Undang 16 ya, yang namanya kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan aturan yang disusun oleh satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Oke, kira-kira bisa menunjukkan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bukan, seperangkat rencana dan aturan yang disusun oleh satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Kira-kira mengapa kurikulum perlu disusun, saudara? Kira-kira apa? Mengapa kurikulum harus disusun? Ya sebagai pedoman, benar ya? Sebagai pedoman, sebagai panduan, sebagai acuan untuk mencapai tujuan pendidik. Jadi begini, setiap lembaga pendidikan itu punya mimpi, punya tujuan, punya satu yang diharapkan. Biasanya dituangkan apa? Dituangkan di mana biasanya? Mimpi harapan itu apa? Iya betul sekali, dituangkan dalam sebuah visi misi lembaga pendidikan. Nah visi misi nanti ya di breakdown atau diurutkan seluruh mata pelajaran atau materi-materinya itu
membentuk karakter sebagaimana yang diinginkan dalam visi misi tersebut yang disusun oleh satuan pendidikan itu. Oke, sudah satu poin yang kita pahami. Kemungkinan nanti kita akan membicarakan unsur-unsurnya, bagaimana penyusunnya. Oke, baik. Ya, setelah kita mempelajari kurikulum, pentingnya kurikulum, urgensitasnya kurikulum, dan kita harus menyusun kurikulum. Sebagai calon sarjana tentu saja saudara harus paham dari itu dan paham itu semua. Nanti syukur-syukur saudara ini mendirikan lembaga pendidikan dan menyusun lembaga pendidikan dengan kurikulum yang unggul. Oke. Baik, mungkin Bapak ingin lebih tahu lagi ya sejauh mana capaian dan pengetahuan saudara. Kira-kira kurikulum tadi apa ya? Perangkat rencana dan aturan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Seperangkat rencana dan aturan untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan itu sendiri ya. Oke. Kalau rencana dan aturan untuk disusun, berarti kan ada penyusunnya. Iya. Kira-kira penyusunnya siapa? Penyusunnya itu dari satuan pendidikan itu sendiri dan perwakilan dari guru mata pelajaran. Oke, satuan pendidikannya ada siapa saja? Ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian guru ya, perwakilan guru. Oke, ditambah satu lagi yaitu pakar atau ahli. Agar kurikulum itu lebih fokus dan mengena. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah tidak terasa waktunya hampir habis. Kita akan memberikan tugas pada teman-teman untuk pertemuan berikutnya kan sudah UTS ya ini ya. Nah, jadi untuk lebih menguasai materi kurikulum pendidikan Islam, Bapak minta teman-teman untuk membuat artikel mungkin sekitar 4 atau 5 halaman ditulis di paper, diketik dengan fontnya Times New Roman, size-nya besarnya 12, space-nya double, terkait dengan kajian kurikulum. Boleh sejarah kurikulum pendidikan Islam di Indonesia, boleh dasar dan asas kurikulum pendidikan Islam ya, dan boleh pengembangan yang lainnya. Bisa difahami nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang bersamaan dengan UAS sebagai tambahan penilaian teman-teman untuk nilainya lebih baik. Mudah-mudahan semester ini lulus, nilainya baik, ilmunya bermanfaat. Oke, paham ya dengan tugasnya teman-teman? Saya kira itu sebelumnya mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan nanti dilanjutkan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.